Jadi apakah kita pernah bingung? Tentu bingung. Namanya pekerjaan yang kita lakukan. Oke, selamat siang Bro Hari Afandi. Apa kabar Bro? Baik, thank you. Selamat siang juga. Yes. Nah ini sahabat sales, ini adalah sahabat saya Bro Hari Afandi. Ini adalah orang yang bisa saya katakan beliau adalah pakar marketing dan selling khususnya untuk properti. Karena saya sendiri pun pernah belajar dengan beliau. Jadi karena banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang properti, menurut saya nggak eligible untuk menjawabnya karena Bro Hari Afandi adalah lebih eligible untuk menjawabnya. Punya knowledge yang lebih dan saya pikir knowledge-nya bisa sering dibagikan gitu loh Bro ya. Bisa aja. Bro, siap. Gue mau nanya dulu mungkin pertanyaan yang pertama gini Bro. Kita berbicara as a sales ya Bro, berarti bukan sebagai business owner tapi sebagai si sales ya, jadi sales ya Bro. Jadi misalkan saya sales nih Bro, sales properti, kita ngomong properti dulu deh Bro ya. Oke. Sales properti. Nah, apa sih step-step yang harus saya lakukan sebagai sales properti supaya saya bisa menjual rumah? Kita ngomong rumah baru ya Bro. Oke, silakan Bro. Oke, yang jelas di mana-mana yang namanya kita tidak ukur keberhasilan dulu pertama ya. Boleh. Yang penting kan prosesnya dulu. Setuju. Jadi kalau misalnya kita menginginkan hasil yang bagus, tentu prosesnya harus bagus kan gitu. Setuju. Nah kalau proses yang bagus, terutama kita jadi sales marketing properti, tentu pertama kita harus punya ilmunya. Yang paling murah tuh itu. Ya. Jadi sebelum kita tahu produk kita apa, bagus kita kuasai dulu ilmu menjual properti itu apa gitu. Nah, menurut saya banyak sekarang ilmu-ilmu menjual properti itu kan banyak banget tuh. Bisa teman-teman dapat dari, bahkan di Google aja udah banyak gitu ya. Betul. Tapi referensinya juga banyak. Contohnya teman-teman bisa belajar contohnya ke Aryo Diponegoro contohnya. Tuh teman-teman juga bisa jualan bisa belajar jual contohnya ke dedengkotnya properti lah, sales atau misalnya kayak Pak Matius Yusuf, Bong Chandra. Ya kalau sempat ya lihatlah ke Hari Afandi contohnya gitu Bro ya. Tentu. Jadi sebenarnya yang paling pertama adalah kuasai dulu ilmunya, karena ilmu itu yang paling murah sebenarnya. Ya, setuju. Jadi mulai dari mana ilmunya? Pertama ya ilmunya tentu kita tahu dulu sifat properti kayak apa. Properti itu kan bisa dibilang liquid, bisa bilang juga nggak liquid. Nah, liquid nggak liquid tergantung kecepatan atau knowledge-nya atau ilmunya si sales tadi merealisasikan itu dalam bentuk transaksi. Gitu. Jadi yang pertama ya pasti kuasai ilmunya. Ilmunya apa saja. Pertama ya tentu pengetahuan tentang sales pada umumnya. Nah, Mr. Arif juga banyak tentang sales juga. Jadi sebenarnya barangnya sama gitu. Jadi mau jual properti, mau jual apa, mau jual barang retail pun sekalipun sebenarnya prinsip sales kan sama. Nah, jadi teman-teman bisa kuasai ilmu jualan. Kedua, prinsip properti. Jadi properti itu apa gitu. Jadi properti contohnya misalnya itu antara tanah dan bangunan, terus fungsinya apa. Kalau saya bilang product knowledge lah gitu. Jadi product knowledge-nya juga tentang properti yang mau dijual tentu harus dikuasai. Bagaimana cara dapat property knowledge yang baik? Ya tentu pertama ya kita harus tahu barang yang kita jual itu apa gitu. Jadi kalau ilmunya ada, terus kedua knowledge-nya kita tahu apa barang yang kita jual, ya tentu jadi kita lebih percaya diri. Nah, yang ketiga ya kita baru belajar skemanya kayak apa gitu, apa yang harus dikuasai di dalam skema transaksi bisnis properti. Ya tentu harus kenal namanya sertifikat, kita tahu namanya pihak kedua, contohnya kayak notaris. Nah, kita tahu yang proses jual beli itu apa yang dijual, apa yang dibeli. Nah, terus basic pendapatannya dari mana kan gitu. Jadi 1, 2, 3 tadi itu sangat dasar, brother. Nah, jadi kuasai ilmunya, pelajari knowledge yang mau dijual. Yang ketiga, bisnis prosesnya kayak gimana gitu aja, bro.
bisnis proses itu coba boleh diterjemahkan lebih detail, bro. Maksudnya gimana, Ya, bro? misalnya gini, contohnya kalau kita di sales kan, berarti kan pertama kita harus banyakin prospeknya kita, kan gitu kan. Betul. Database-nya kita harus banyak. Database-nya itu kan bisa dibagi jadi 2 atau 3. Pertama, kemampuan kita membuat ring 1 kan gitu. Terus kedua, kita juga punya kemampuan kita membuat ring kedua. Ya. Yang jelas juga kita punya kemampuan teknik marketing, misalnya mendatangkan promosi, mendatangkan database lewat promosi. Ya. Itu kan bisnis proses pertama. Yang kedua juga setelah kita sebelum loncat kedua, bro. Sebelum loncat kedua, kita yang pertama dulu ya, bro ya. Iya. Kalau saya anggaplah saya adalah sales baru seminggu lah. Ya, yang harus saya lakukan berkaitan dengan database, apa yang harus saya lakukan, bro? Ya, pertama, yang paling penting sebenarnya bedah dulu database-nya itu. Database-nya cari database-nya dari mana? Jadi, database itu bisa dapat dari mana? Pertama, buat aja list. Karena saya percaya setiap kita, walaupun basic kita apa, kita tentu punya namanya ring 1, database ring 1. Nah, kita jabarkan aja 10 atau sampai 20 database ring 1 kita. Walaupun nggak bagus datanya? Walaupun nggak bagus datanya, nggak masalah. Yang penting itu dulu, karena yang paling penting, apalagi yang bagi pemula, kita punya habit itu gitu. Kita punya habit memetakan ring 1, ring 2, ring 3 kita. Jadi karena itu yang paling dasar. Jadi takutnya kalau kita udah canggih, kita besar kepala gitu. Ya. Padahal seringnya adalah kadang sales itu transaksi itu bisa muncul ternyata kita jual beli ternyata kepada ring 1, ring 2 juga gitu. Jadi kalau kita nggak biasa memetakan ring 1, ring 2 kita, sayang banget gitu, apalagi dari pemula. Walaupun yang kedua, memang database itu ya anggaplah ring 1-nya itu nggak bagus pun no issue ya. Nggak masalah kan, tergantung, yang penting sekarang habitnya dulu. Habitnya dulu. Oke. Habit dulu, habit suksesnya dulu, prosesnya kan gitu. Jadi habitnya dulu ya kan. Nah, kita list lah ring 1, ring 2 kita. Baru dari situ kita baca kemampuan. Baca kemampuan. Boleh dijelasin, bro? Maksudnya baca kemampuan ring 1, ring 2 yang sudah kita petakan. Nah, jadi misalnya ring 1 kita dia tuh kerja di mana, profesinya apa, dia sudah punya apa, kan gitu kan. Kira-kira kalau kira-kira nih dia punya tabungan atau enggak, kan kita bisa metakan tuh, karena pendekatannya di ring 1, di ring 2 gitu. Jadi knowledge itu dikumpulkan dulu. Nanti kan urusan lain tuh, urusan produk kita lain dulu kan. Jadi kuasai dulu marketnya. Jadi marketnya itu adalah orang yang membeli, kan gitu. Ya, termasuk ring 1 dan ring 2-nya kita. Kita petakan database-nya kita. Jadi jangan hanya tulis nama 1, nama 2, nama 3. Tapi setelah kita tulis, kita mampu baca kemampuan di data yang kita tuliskan. Gitu, brother. Terus kemudian kalau seandainya anggaplah ya, saya mau coba, gue agak ngomongnya agak jauh dikit nih, bro. Kalau anggaplah ring 1 sudah, ada cara lain nggak untuk mendapati database lain dengan metode menuliskan data kayak gitu, bro? Yang kedua, kita lupa kadang setiap kita, makanya fungsi handphone kita itu kan merekam banyak kenalan dan kerabat kita. Jadi makanya teori orang sukses itu adalah kan tergantung pergaulannya. Ya. Kan gitu ya. Makanya mulai sekarang smartphone itu diisi sama teman-teman yang juga punya kemampuan. Jadi kalau bisa ya tadi kan itu juga bisa masuk ke zona ring 2-nya kita. Jadi nomor handphone yang kita punya kan kita jarang, kebiasaan karena kita anggap biasa. Kontaknya kita, kontak WA kan kita berkontak itu ketika kita buka handphone kita. Tapi jarang kita listkan dalam bentuk, misalnya masukkan ke dalam bentuk Excel database-nya. Betul. Nah, pekerjaan sederhana ini ayo kita pindahkan gitu. Kita pindahkan data kontak yang ada di telepon kita, data kontak yang ada mungkin di teman kita. Dari ring 1 kan tentu mereka juga punya kontak gitu. Betul. Jadi kita mintakan, itu sederhana banget ya. Jadi bagi pemula ya, kita petakan, kita keluarkan. Nah, dan itu baru kita kaji lagi kemampuan mereka
seperti apa gitu bro. Oke, jadi ring 2 ya. Ini this is good idea sih. Jadi nggak usah sibuk-sibuk gitu, nggak usah sibuk-sibuk jualan dulu. Jadi orang sales yang sukses itu nggak pernah melakukan sesuatu itu tanpa dipikirkan. Jadi lebih bagus betul. Pikirkan dulu, baru kerjakan gitu. Ya kebanyakan kan sales lain kan adalah mereka malah jualan rumahnya dulu di media sosial dan sebagainya, betul ya? Padahal nggak begitu rumusnya. Betul. Ya? Enggak lah. Jadi kalau mumpung pemula, bebannya juga nggak besar, beban income-nya juga belum besar, targetnya juga belum besar, lebih baik kuasai dulu ilmunya sebanyak-banyak mungkin. Nah, gitu. Sekarang gue mau nanya gini, ini menarik kalimat lu tentang pemula. Seandainya ini adalah sales yang sudah berpengalaman. Tapi dia masih bingung dapetin database. Tips-trik apa yang mungkin lu bisa dapatkan selain tadi mengenai ring 1 dan ring 2? Lu pernah nggak memakai kayak model media sosial dan sebagainya sih bro? Jadi itu sering banget ya, karena biasanya gue pakai media sosial gue selain untuk branding, percaya nggak percaya, sejak gue pakai Facebook sampai hari ini, kayaknya udah belasan tahun, udah 10 tahun mungkin lebih. Karena nomor handphone gue ini aja yang gue kasih ke Bro Arif ini, itu nomor handphone gue dari SMA. Berarti kurang lebih udah mau 18 tahun kan gitu ya. Database cukup ya? Jadi database sudah cukup. Jadi apakah kita pernah bingung? Tentu bingung. Namanya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, kalau kita nggak upgrade tentu kita bingung. Bingung itu tandanya apa? Pertama berarti mungkin kita mengelola database itu saja tanpa upgrade. Nah, yang kedua mungkin kita bingung kenapa? Karena yang kita lakukan itu saja tanpa upgrade ilmu kita. Nah, yang ketiga kita bingung apa Pak? Mungkin ya ilmu kita udah kita nggak upgrade, jadi kita bingung. Jadi selama kita upgrade semuanya dalam prosesnya kita mencari, pasti tidak ada kata bingung. Ya database tumbuh. Dan pasti tidak ada orang-orang sukses tidak akan pernah bingung karena dia selalu upgrade. Nah, tapi kalau misalnya ini keniscayaan gitu ya, tetap bingung. Yang kita sering lupa adalah sebenarnya kita bersyukur bahwa kita sudah lewati proses yang panjang. Kita lupa buka kembali database yang lama. Setuju. Nah, jadi kalau benar-benar bingung, buka lagi database yang lama. Berarti mungkin database yang lama sudah lama kita nggak kunjungi, kita nggak lakukan kontak, bangun relationship. Mungkin sekedar kita ketok say hello, itu sudah lama kita nggak lakukan. Padahal dulu mereka itu yang menjadi jembatan suksesnya kita. Masuk akal. Jadi kita udahlah nggak usah, daripada bingung, bagus kita ngolah database kita yang lama gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih bro ya. Ini saya bertanya seperti karena memang ada beberapa pertanyaan ini yang mendasar banget ya. Kan setelah punya database, sudah diolah datanya. Tahap berikutnya kan adalah mulai selling ya bro ya. Mulai selling. Kemudian kan berarti artinya mulai kontak-kontakan. Betul. Oke, boleh kasih tips nggak? Apa yang lu ngomongin, kita lewatin tentang menjalin hubungan ya. Karena gue percaya pasti lu akan menjalin hubungan. Karena gue banget ketika lu juga kontak gue juga salah satu pernah menawarkan properti kan. Salah satu kayak gitu. Siap bro. Ketika anggaplah, kemudian ketika lu menawarkan ya kan, kemudian kasih tahu gambaran dan sebagainya. Kan lu selalu juga ngasih tahu apa keuntungannya properti itu. Bener kan? Itu kan lu banget tuh bro. Iya. Pertanyaan menarik adalah ketika mereka sudah mulai. Nah, apa yang akan lo lakukan, bro, khususnya? Database sudah ada, terus mereka mulai gitu, brother ya? Sudah mulai. Nah, pertama gini ya, mungkin yang paling gampang adalah kalau database sudah ada, product knowledge sudah kuasai. Yang paling penting yang pertama adalah buat target sesederhana mungkin tapi itu urgent. Target sesederhana mungkin tapi urgent. Maksudnya gimana nih, bro? Contohnya gini. Mulai menurut saya ya, saya udah sebelum Covid aja saya udah bilang terutama di kelas workshop yang biasa saya lakukan, mulai ke depan ini jangan pernah berpikir target yang besar-besar dan panjang-panjang dan gede-gede. Lebih bagus buat target yang orang bilang realistis nggak masalah, tapi yang penting tercapai. Oke. Jadi tapi effortnya harus urgent.
Contohnya gini, kalau dulu kita bilang target per triwulan, 6 bulan gitu ya. Kalau bisa di kepala kita itu target per bulan, yang misalnya kita udah bilang target per bulan yang kita cukup misalnya adalah 2 unit. Kita nggak usah bilang target kita 10 unit. Jadi udah kita kejar target 2 unit ini yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan kita. Cakep. Dan yang paling penting effortnya itu yang harus sungguh-sungguh gitu. Jadi percuma target yang besar tapi effortnya kita mikir effortnya besar sehingga kita jadi stres sendiri. Masuk akal. Jadi mendingan targetnya kita buat sangat lebih realistis. Tapi kalau ini tercapai kita bisa apa? Nah, sehingga kita memancing mindset kita jadi mudah gitu, mau bergerak. Effortnya inilah yang harus benar-benar terrealisasi 100%. Ya, masuk akal. Oke, sebelumnya teman-teman gitu brother. Jadi pada waktu teruskan. Bro, teruskan. Jadi pada waktu itu, ketika database sudah ada, product knowledge sudah ada, jadi target yang sederhana tadi dibuat urgensi dengan effort yang 100%. Dan itu jangan main-main lagi, maksudnya itu udah jangan pikir terlalu banyak karena database sudah ada, product knowledge sudah kuasai, target sudah ada, udah nggak usah pikir apa-apa lagi, gas saja gitu. Oke. Nah, pertanyaan gue berikutnya gini, bro. Ini gue yakin ini pasti ada jadi pertanyaan berikutnya sama orang-orang adalah ketika orang itu sudah tertarik, kemudian datang ke lokasi ya, bro ya. Biasa kan gitu ya, bro ya. Datang ke lokasi. Boleh kasih tips trik gak yang bagaimana yang menggoda sampai orang itu kayaknya wah gue harus punya rumah ini gitu. Ya, tentu saya percaya sebelum orang itu artinya harusnya puji Tuhan ya, ketika konsumen itu datang, produk knowledge-nya produknya memang sudah punya nilai value sendiri. Jadi kita nggak perlu susah lagi untuk membuat dia terkesan dengan kita kan gitu. Karena produknya sudah ultimate. Nah, pertanyaannya bagaimana produk itu kalau so-so biasa-biasa saja. Nah, tentu yang kita jual adalah kan kepribadian kita. Jadi kepribadian kita dalam sales itu minimal itu membuat tingkat dia memilih produk itu karena kita lebih besar gitu. Kalau misalnya produknya lebih bagus, tentu tidak perlu effort kita, tidak perlu kita tambah, nggak masalah gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya produk itu so-so biasa-biasa saja? Tentu yang paling masuk akal adalah yang kita jual adalah diri kita, trust-nya kita. Jadi kalau dia beli, aman tidak? Kalau dia beli, nanti kamu masih ada nggak tanggung jawabnya? Kalau dia beli dari awal sampai terakhir, prosesnya itu kamu jamin tidak? Terus kalau dia beli sama kamu, apa kelebihannya dibanding beli sama yang lain? Nah, terus yang terakhir, saya beli sama kamu, apa untungnya dibanding beli sama yang lain? Nah, jadi tentu sisi personal kita sebagai sales itu jadi utama. Nah, jadi terus bagaimana actionnya kita di lapangan? Tentu gestur harus baik, harus positif. Nah, tentu kita harus merekayasa servisnya kita sampai yang setahu kita itu yang paling baik cara servisnya. Jadi jangan pernah melakukan role play itu ketika dipraktek. Jadi role play itu dipakai ketika kita di kantor gitu, ketika kita pengen exercise, latihan. Jadi kalau udah praktek di lapangan, udah ketemu konsumen, jangan exercise lagi gitu. Jadi kebanyakan saya ketemu teman-teman sales itu dia nggak role play di kantor, tapi role playnya ketika ketemu konsumen, brother. Konyol. Konyol. Tapi itulah faktanya di lapangan ternyata, sehingga mereka berkeluh kesah, oh ternyata tadi nggak berhasil, konsumennya kok begini. Padahal sebenarnya reaksi konsumen, respon konsumen itu sudah harus bisa dipikirkan ketika kita role play. Jadi kita akhirnya kita nggak baper gitu, brother. Terus kemudian ini karena kalau ngobrol sama lu, ini karena pelatihannya sama Bro Hari Afandi ini pelatihannya 2 hari. Ya, ini dikemas dalam bentuk kapsul.
Dimakan langsung pinter nih. Nah, jadi pertanyaan gue nih bro. Ya, kalau kita ketemu nih, udah ketemu nih orang nih. Jadi apa yang Siap. selain kitanya, memang karakter kita bikin trust dan sebagainya, boleh kasih gambaran nggak bro, bagaimana kita mendemonstrasikan rumahnya, apa tips triknya yang mungkin bisa dibagikan? Ya, yang tentu jangan pernah jual harga. Tentu jangan pernah jual harga, karena harga itu sulit dibandingkan. Ada kok yang jual, tidak semua konsumen itu memilih barang yang murah. Dan tidak juga semua konsumen itu memilih barang yang mahal. Konsumen itu memilih produk kita karena dia masuk akal bagi dia. Jadi masuk akal tuh apa? Contohnya, kalau biasanya saya praktek ke tim adalah teman-teman harus pancing emosionalnya, karena di emosional itu semua panca indera itu hadir gitu. Contohnya, jadi kalau teman-teman bilang produk kita rumah kita bagus, jangan pakai kata bagus gitu. Tunjuk tangannya, kita tunjuk dengan tangan kita, ayo persilakan dia masuk. Dan benar-benar nikmati, jadi nikmati tour yang ada di rumah yang akan saya presentasikan gitu. Dan kalau bisa, inilah di role play, dan kalau bisa tuh direkayasa dulu gitu. Buka pintu tuh jangan sampai kita lupa buka kunci itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena ini sederhana banget gitu. Jadi harus di role play dulu, semua harus direkayasa dulu. Okay. Yang bukan bukan spontan. Jadi buka pintu sebelah mana dulu dibuka. Ya, udah itu apa yang harus dia nikmati. Kayak kita ngomong aja, misalnya rasakan udaranya yang segar ya Pak. Coba Bapak lihat tumbuhan yang kita tanam di pekarangan, hijaunya. Ini baru 1 bulan loh Pak. Contohnya kalau 1 bulan, jangan bilang udah setahun, bilang 1 bulan. Ya kita ngomong apa adanya, tapi semua yang kita pancing adalah apa yang membuat dia masuk akal terhadap produk itu. Oke, berarti termasuk panca inderanya kita mainkan suka. Ya. NLP banget ya. NLP banget ya. Itu wajib. Ya, anggaplah teman-teman yang pemula nggak tahu NLP lah ya. Teman-teman tolong pancing panca inderanya. Kalau dilihat mata, contohnya, ya tentu kita akan bilang bersih kalau produk itu memang bersih. Biasa kita misalnya teman-teman kan jual rumah kan ada show unit ya. Betul nggak? Biasa ada rumah contoh atau show unitnya. Jadi ya kalau rangsang panca inderanya dibilang, tentu konsumen harus lihat produk itu bersih, rapi. Ya kita nunjuk bersih dan rapi itu dilihat dari mata konsumen, kan mata kita aja bilang harus bersih, tentu harus bersih jadinya. Ya biasanya tuh kebanyakan nih bilang bersih, tapi ternyata begitu dibuka kamarnya kotor misalnya. Itu kan hal sederhana yang membuat nilai kita jadi turun gitu. Jadi ya mainkan itu gitu. Terus jangan berisik misalnya. Bila perlu ya rumah itu dikasih lagu dalamnya sebelum orang masuk. Kalau takut lagu tidak tersetel, ya biasakan aja show unit itu ada lagunya. Lagu yang enak, contohnya. Mainkan benar-benar lagu, bro? Iya, jelas, bro. Gila. Ya, bro, lagu. Misalnya pasarnya anak muda, mainkan aja lagu Korea, gitu boleh kan? Misalnya pasar yang agak middle up, orang, misal contohnya orang-orang Tionghoa misalnya, udah mainkan aja lagu-lagu yang Mandarin. 5-6 Mandarin, kan itu bisa aja gitu ditambahkan supaya dia terangsang auditorinya terangsang. Ini gitu. Teman-teman ya, sahabat sales, ini sinting sih. Ini bener-bener konsepnya sinting banget dan ini jenius loh menurut saya lah. Karena saya nggak pernah sampai mikir kayak gini. This is good idea. Ya lanjut bro, silakan. Jadi aman. Jadi kalau teman-teman pemula belum ngerti NLP, jadi rangsang aja semua panca indera yang ada gitu. Contohnya kayak mata, konsumen mau lihatnya bersih, kita pun mau bersih. Berarti di area lingkungan itu harus bersih dan rapi. Tata letaknya yang baik. Walaupun mungkin tidak banyak perabot, lebih baik tidak banyak perabot tapi tetap bersih daripada banyak perabot tapi berantakan. Setuju brother ya? Karena yang kita jual itu tentu walaupun bukan masalah harga, orang itu beli produk kita selain beli kepercayaan kita. Nah, kedua tadi kita bisa tambahkan musik-musik yang sesuai dengan base customer kita. Nah, terus mungkin ya tadi juga apa yang diraba, contohnya kayak gagangan pintu. Ya kan itu kan terasa ya kan. Nah, kita ada sisi kinestetiknya. Jadi ya mainkan gitu. Jadi jangan sampai gagangan pintu
itu misalnya berkarat ya, berarti kan kitanya nggak siap dengan produk knowledge kita kan. Knowledge-nya siap, tapi begitu di lapangannya nggak siap kan, nggak boleh. Harus sinkron. Saya percaya. Jadi zaman sekarang tuh bukan karena penjualnya hebat, produknya nggak hebat. Jadi itu pasti dibeli, tapi cuma sebentar. Sebentar bro, ini gue jadi penasaran. Gimana kalau rumah itu adalah rumah second? Rumah second itu kan bisa jadi memang sudah berkarat, apakah kita memang lebih baik mengatakan kondisi itu? Iya, tapi kan bisa dijamin gini. Bapak, Ibu lihat ya, contohnya ini rumah second ya. Ini kuncinya kan karat. Inilah contoh kalau rumah second, ini berarti kan rumah ini sudah berapa bulan tidak dirawat. Tapi Bu, tenang aja Bu. Ketika Ibu beli dengan saya, bedanya apa Bu? Nanti saya gantikan kuncinya jauh lebih yang bagus, yang baru. Kan kunci tidak seberapa dibanding fee-nya kita. Masuk akal. Dengan kita beli kunci saya 200-300 ribu, tapi trust-nya kan luar biasa berarti.